saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terimalah votum dari Mazmur 122 ayat 1. Nyanyian Ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kita mulai kebaktian ini. Shalom. Puji syukur kepada Allah atas perbuatannya yang besar dalam hidup kita, hingga kita dapat kembali beribadah. Mari kita mengagungkan dan memuliakan Dia dengan pujian, agung dan mulialah Tuhanku. Dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku.
berdiri, kita akan masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami boleh ada untuk beribadah bersama pada saat ini. Tuhan, tolong dengan waktu yang ada kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk memuji, memuliakan dan menyembah Engkau. Pakailah setiap kami yang melayani pada hari ini supaya menjadi berkat bagi kami semua. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Gloria Patri. Hanya oleh darah Yesus, dosa kita dapat dihapus. Oleh karena itu, mari kita mau datang kepada Tuhan Yesus untuk mengakui dosa kita. Terlebih dahulu bersama kita angkat pujian, hanyalah darahnya Yesus. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari saat ini kita datang kepada Tuhan, kita memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu apa yang telah kami lakukan, baik itu dalam hati kami, mungkin tersirat atau terbesit Tuhan, kesalahan, dosa yang menyakitkan hati-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Kami datang kepadamu, kami menyesal. Tuhan, tolong kami, agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kasih karunia dan berkat yang Kau berikan bagi hidup kami, pengampunan dosa yang telah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 12.
Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita akan mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jemaat silakan duduk kembali. Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita. Sebagai respon, mari kita mau lebih sungguh dalam melayani Tuhan. Seperti Tuhan Yesus sudah lebih dulu melayani kita. Kembali kita angkat pujian, melayani lebih sungguh. Alkitab kita akan baca secara bertanggapan dari Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Bacaan bertanggapan dari Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Kita baca secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat yang ke-41 jemaat, begitu seterusnya sampai dengan ayat ke-52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. 52 sama-sama. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dari hari lepas hari. Tuhan Yesus telah memanggil kita sebagai
umat pilihannya untuk dijadikan pekerja di ladangnya, mencari jiwa, meskipun berat tetapi ada sukacita. Mari kita angkat pujian, kerja buat Tuhan, Manise. Mari kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan segala tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Ayat mas pada minggu ini dari Amsal 22 ayat 6. Kita baca 2 kali berturut-turut. Amsal 22 ayat 6, beginilah bunyi firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya itu. Demikianlah ayat mas pada minggu ini. Tanpa firman Tuhan, maka jiwa kita akan lapar dan haus, seperti rusa yang merindukan air untuk melepaskan dahagianya. Demikian juga saat ini jiwa kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati dan jiwa kita. Bersama kita sambut firman Tuhan dengan pujian, seperti rusa rindu sungaimu. Kaulah Tuhan
berdoa. Tuhan, Engkau sangat berarti bagi hidup kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami menyediakan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan, agar hamba dapat menyatakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang kasih Tuhan, mari saat ini kita membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang kedua, ayat ke-18 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua, apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkannya, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika kita berbicara tentang melayani Tuhan, tentu sebagian besar dari kita atau mungkin seluruh umat Kristen tahu bahwa melayani Tuhan bukan hanya pelayanan di gereja. Pelayanan di gereja adalah suatu khusus gitu ya, kita melayani Tuhan di rumah ibadah. Tapi pelayanan dan melayani Tuhan itu sebenarnya ada di dalam hidup kita. Seluruh hidup kita, apapun yang kita miliki, bahkan waktu kita, seharusnya kita gunakan untuk melayani Tuhan. Namun seringkali kita menunda untuk hidup melayani Tuhan. Mungkin dengan alasan saya belum siap, atau saya belum tahu kapan waktu yang tepat untuk mulai melayani Tuhan. Jawabannya adalah mulai dari kanak-kanak, di masa sedini mungkin kita melayani Tuhan. Tapi tentu ada orang yang bertanya, saya kan bukan anak-anak lagi, jadi gimana? Jawabannya adalah mulailah dari sekarang. Mulailah melayani Tuhan dengan menjalankan peran kita sebagai orang tua atau orang yang lebih dewasa. Kita membimbing anak-anak atau orang yang lebih muda untuk hidup dan berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Saat ini kita mau belajar dari kehidupan Samuel. Dimulai ketika kita melihat atau kita membaca kitab Samuel ini merupakan satu kisah di mana peralihan antara kepemimpinan bangsa Israel di dalam masa hakim-hakim kepada peralihan kepada kerajaan atau nanti yang dipimpin oleh raja. Kita melihat di dalam kitab Hakim-Hakim bahwa seluruh umat Israel atau mungkin termasuk di dalamnya hakim-hakim yang Tuhan pakai, itu mereka melakukan hal-hal yang baik bagi pandangan mereka dan bukan pandangan Allah. Bahkan di awal kitab Samuel ini pun kita juga masih menemukan bahwa pemimpin Israel melakukan apa yang baik menurut pandangan mereka sendiri. Kita menemukan di sini Imam Eli beserta anaknya, Hofni dan Pinehas. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mereka hidup seharusnya melayani Tuhan, tetapi ternyata mereka melakukan kejahatan. Hofni dan Finehas melakukan dosa kepada Allah. Hal ini karena Imam Eli tidak mendidik anak-anaknya dengan tepat dan ketat. Dia membiarkan anaknya hidup di dalam dosa. Hofni dan Finehas ini mengambil korban yang seharusnya dikhususkan bagi Allah. Bahkan mereka melakukan perzinahan. Mereka yang seharusnya melayani Tuhan tetapi malah melakukan dosa dengan tidak mengindahkan Tuhan dan tidak menghormati Tuhan. Di sisi lain kita melihat seorang anak yang hidup bersama dengan Eli juga. Namanya Samuel. Samuel merupakan anak Elkana dan juga Hana. Ia diserahkan orang tuanya kepada Imam Eli untuk melayani Tuhan di Silo. Meskipun ia dididik oleh Imam Eli dan hidup bersama dengan anak-anak Imam Eli, tetapi ia tidak terpengaruh dengan perbuatan buruk mereka. Dia tetap bertumbuh menjadi pelayan Tuhan yang taat dan setia. Di sini kita melihat satu pandangan atau kenyataan bahwa menerima didikan dari orang yang sama ternyata dapat menghasilkan hasil dari didikan itu yang berbeda. Pertanyaannya, mengapa demikian? Apa yang membuat berbeda? Di dalam kisah ini sebenarnya kita dapat menemukan perbedaan yang besar. Kita dapat menemukan perbedaan itu adalah teladan dan juga peran orang tua di dalam pendidikan anaknya. Di satu sisi kita melihat Imam Eli beserta Hofni dan Finehas. Mereka adalah pelayan Tuhan, mereka tinggal di Silo. Silo pada waktu itu merupakan pusat ibadah bagi orang-orang Yahudi sebelum dipindahkan ke Yerusalem. Tetapi di dalam mendidik anaknya, Imam Eli ini kehilangan wibawanya dan dia membiarkan anak-anaknya ini hidup di dalam dosa. Bahkan tindakan kejahatan dari Hofni dan Finehas ini diangkat menjadi penggambaran kebobrokan hidup bangsa Israel. Mereka yang terlihatnya sepertinya melayani Tuhan, tetapi tidak menghormati Tuhan. Mereka memanipulasi kebenaran. Oleh karena itu, Tuhan menghukum Elia dan juga Hofni dan Finehas. Kita akan menemui bahwa Allah menghukum mati Hofni dan Finehas melalui peperangan bersama orang Filistin. Di sisi lain ada Samuel bersama dengan orang tuanya Elkana juga Hana. Meskipun mereka tinggal jauh dari Silo, tetapi mereka tetap setia beribadah. Setiap tahun mereka membawa korban tahunan bagi Tuhan ke Silo. Hidup Hana adalah hidup yang setia di dalam doa. Dia selalu berharap kepada Tuhan. Dan ia juga mau menyerahkan anaknya untuk melayani Tuhan, bahkan terus mendukung anaknya ini dalam pelayanannya ini. Hasilnya Elkana dan Hana mendapatkan berkat dari Tuhan berupa keturunan. Dan juga kehidupan Samuel. Tuhan berkati dan Tuhan lindungi. Tuhan tetap menjaga Samuel di dalam kemurnian hidupnya untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia. Bahkan Samuel dipakai Tuhan dengan luar biasa. Samuel dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada Eli. Dia juga dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel di dalam peralihan dari masa hakim-hakim ke zaman kerajaan. Samuel dipakai Tuhan untuk mengurapi dua raja pertama Israel, Saul dan juga Daud. Bahkan Samuel dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran dan penghukuman kepada Saul. Sedari kanak-kanak, Samuel melayani Tuhan di dalam berbagai situasi dan kondisi yang baik maupun yang buruk. Dan dikatakan di ayat yang ke-26, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ketika kita membaca kisah Samuel ini, kita akan mengingat satu kisah yang mirip, yaitu kisah tentang Tuhan Yesus yang berusia 12 tahun.
Tadi kita sudah baca di dalam bacaan bertanggapan. Kemiripan itu apa sih? Yang pertama, Yusuf dan Maria sebagai orang tua Yesus setiap tahun mengadakan perjalanan ke Yerusalem. Yerusalem merupakan pusat ibadah bangsa Yahudi setelah dipindahkan dari Silo. Di sini kita melihat bahwa Yusuf dan Maria sebagai orang tua, mereka tahu bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh, untuk mendidik anaknya sesuai dengan teladan dan di dalam kebenaran firman Tuhan. Meskipun mereka tahu bahwa Yesus adalah anak Allah itu sendiri, tetapi ia tetap mau memberikan contoh. Kedua, Yusuf dan Maria membawa Yesus menghadap kepada Allah. Yang ketiga adalah Yesus belajar tentang firman Tuhan. Di sini kita melihat bahwa sebagai orang tua, Yusuf dan Maria memperhatikan anaknya untuk tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan, untuk mengetahui firman Tuhan itu. Dan di bagian akhir, di ayat yang ke-52, dalam kalimat yang senada dan serupa, kita akan mendapatkan kalimat seperti ini: semakin besar dan bertambah usia, Yesus pun semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di dalam kehidupan Samuel, dari waktu ke waktu semakin bertambah usia, ia semakin dikasihi Allah dan manusia. Kehidupan Samuel dan juga Tuhan Yesus yang bertumbuh menjadi anak Allah yang dikasihi. Mereka bertumbuh dan dapat menghadapi pergumulan hidupnya sampai akhirnya. Samuel tetap menjadi hakim dan nabi. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-20 dan juga pasal 7 ayat 15. Samuel dipakai Tuhan untuk menjadi hakim dan nabi bagi bangsa Israel. Samuel menjadi berkat bagi bangsa Israel. Dan di dalam kehidupan Tuhan Yesus kita melihat bahwa Tuhan Yesus, anak Allah itu, yang Allah utus ke dalam dunia ini, dia pun setia dan taat kepada perintah Bapa. Di akhir hidupnya dia menjadi berkat bukan hanya bagi orang Israel, tetapi bagi semua orang di dunia ini. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib, dia menjadi berkat bagi kita. Relasi kita dengan Allah Bapa yang rusak karena dosa, karena penebusan Tuhan Yesus telah dipulihkan. Oleh karena itu berkat yang luar biasa telah kita terima, yaitu kita bisa menjadi pelayan Allah, yang dikasihi Allah, yang diperkenan Allah. Dan kita juga bisa melanjutkan misi Allah di dalam dunia ini, yaitu mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan saya secara pribadi, saya bertumbuh dan dilayani di gereja ini bersama hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu, juga jemaat-jemaat yang ada di tempat ini, yang mungkin mengenal saya ketika saya kecil. Waktu kecil menjadi seorang yang pendiam, enggak banyak beraktivitas begitu ya, diam aja di gereja. Dan saya bertumbuh dan dilayani di sini. Saya bersyukur jemaat yang kasih Tuhan. Saya bersyukur bertemu dengan orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi teladan dan contoh yang baik bagi hidup saya. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya mengakui bahwa gereja kita bukanlah gereja yang sempurna. Masih ada banyak kekurangan. Tetapi Tuhan tetap pakai orang-orang yang Tuhan kasihi untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang melayani Tuhan. Saya mengingat satu ayat Alkitab yang dikatakan oleh seorang guru sekolah minggu di sini ketika saya sekolah minggu. Mengatakan Matius 5 ayat 5, waktu itu hafalan gitu ya, ayat hafalan. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jemaat yang kasih Tuhan, mungkin jemaat yang berperan sebagai guru sekolah minggu, mungkin gak sadar atau mungkin tidak berekspektasi gitu ya, bahwa
anak muridnya mengingat apa yang dia ajarkan, walaupun sebenarnya ingin sekali kerinduan hati supaya setiap murid-murid sekolah minggu itu mengingat apa yang diajarkan. Tetapi dalam satu titik kehidupan saya, Tuhan memakai guru sekolah minggu ini untuk mengubah saya menjadi orang yang lebih lemah lembut lagi. Jemaat yang kasih Tuhan, saat ini, jika mungkin kita tidak memiliki teladan dari orang tua atau orang yang lebih dewasa dari kita untuk hidup melayani Tuhan, maka mulailah dari diri kita, mulailah dari saat ini. Hiduplah di dalam kebenaran, taatlah dan setialah kepada Allah, agar kita dapat menjadi berkat bagi anak-anak, bagi orang-orang yang lebih muda yang kita temui yang ada di sekitar kita. Selanjutnya sebagai orang yang lebih tua atau lebih dewasa atau sebagai orang tua, kita memiliki peran yang penting di dalam kehidupan anak-anak kita, di dalam kehidupan orang-orang yang lebih muda di sekitar kita. Contoh hidup, model yang paling baik adalah kita, karena kita ada di antara mereka. Karena itu marilah kita setia melakukan kebenaran di dalam hidup kita. Dengan melakukan kebenaran dan kita memberikan contoh dan juga mendidik anak-anak kita mengenal Tuhan, kita juga sedang melayani Tuhan melalui melayani anak-anak ya yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tahu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup taat dan setia kepada Tuhan itu adalah hal yang sulit. Kenapa? Karena kita seringkali jatuh. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mintalah pertolongan kepada Roh Kudus. Karena hanya dengan pertolongan Roh Kuduslah kita dapat menjadi teladan hidup bagi anak-anak kita. Dan tuntunlah anak-anak kita untuk berjalan di dalam kebenaran Tuhan dan melayani Tuhan di dalam hidupnya. Dengan demikian, anak-anak kita akan bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Allah, yang melayani Allah. Dan mereka akan tetap mereka akan tetap berdiri teguh di dalam kehidupan mereka menghadapi setiap pergumulan yang ada. Dan mereka akan tetap berdiri di dalam kebenaran Allah. Karena itu mari kita memohon pertolongan dari Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kalau kami mendengarkan firman ini. Tuhan, pakailah kami untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, melayani Tuhan melalui hidup kami. Kami ingin memberikan seluruh hidup kami dan waktu kami untuk melayani Tuhan. Dan juga tolonglah kami Tuhan untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pokok doa syafaat. Yang pertama kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua kita berdoa bagi jemaat yang sakit dan juga jemaat yang lanjut usia. Kita mohon pertolongan Tuhan bagi mereka di dalam pemulihan juga pengobatan. Juga untuk jemaat yang lanjut usia kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan dan juga terus menghibur mereka di masa tua mereka. Kita juga berdoa untuk pergumulan jemaat secara umum. Mungkin di tengah pandemi ini ada yang mengalami pergumulan dalam perekonomian usaha, mungkin studi, pendidikan anak. Kita mohon kiranya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang terus membantu kita dan kita terus berharap kepada Tuhan. Selanjutnya kita juga berdoa bagi gereja kita, terutama dalam pelaksanaan ibadah online, baik umum maupun sekolah minggu. Tuhan yang terus tolong untuk setiap pelayan, Tuhan terus lindungi dan Tuhan berikan kesehatan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk jemaat Tuhan yang sakit dan yang lanjut usia.
Tuhan, kami tahu di masa kelemahan tubuh mereka mungkin tidak berdaya. Tuhan, tolonglah mereka, Tuhan kuatkan mereka. Jikalau Tuhan berkehendak, Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang lanjut usia. Tuhan, tolong berikan kekuatan, berikan kesehatan, juga kasih setia supaya mereka bisa terus merasakan kasih setia Tuhan melalui orang-orang di sekitar mereka. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat-Mu. Mungkin itu permasalahan perekonomian, usaha pekerjaan, juga pendidikan bagi anak-anak-Mu yang masih studi. Tuhan, tolonglah mereka. Kiranya Tuhan yang berdaulat atas hidup mereka, Tuhan, kami mohon kiranya mereka terus mau setia dan taat kepada Tuhan di tengah pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-Mu dimanapun berada, terkhusus gereja ini Tuhan dalam proses ibadah online. Tuhan, tolong dalam kebaktian umum dan sekolah minggu setiap pelayan yang melayani Engkau melalui ibadah online ini. Tuhan, tolong berikan mereka kesehatan, kekuatan, juga semangat Tuhan untuk melayani Tuhan. Kami tahu ini adalah hal yang sulit dan mungkin melelahkan bagi mereka, tapi kami mohon kiranya Tuhan mau memberkati mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari saat ini kita juga datang kepada Tuhan membawa pergumulan kita pribadi. Berdoalah kepada Tuhan sebab Tuhan tahu apa yang sedang kita alami, dan Tuhan akan selalu ada untuk menyertai kita dan menolong kita melalui setiap pergumulan kita. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan kami yang mungkin bahkan tidak terkatakan di mulut kami. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, begitu berat, begitu sulit yang kami rasakan. Namun Tuhan, kami tidak ingin hilang harapan. Kami ingin terus berharap hanya kepada Tuhan, dan kami ingin melalui pergumulan kami satu persatu di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari saat ini kita berdoa. Kita menutup doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita telah diberkati dengan firman Tuhan. Kini saatnya kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita hari ini. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian, beri terbaikmu.
Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami, baik kesehatan, usaha pekerjaan yang telah kami lakukan. Dan pada saat ini kami membawa persembahan, biarlah persembahan ini Engkau kuduskan, Engkau sucikan, sehingga dapat berguna untuk pelayanan di gereja-Mu tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi dan pengutusan dan doa berkat oleh hambanya, oleh Saudara Aning. Mari kita akhiri dengan pujian doksologi. Kita berdoa, Tuhan, Engkau tahu bagaimana kami berjuang dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh hidup terus melayani Tuhan dan hidup kami dalam kebenaran Tuhan. Pakailah hidup kami juga Tuhan, boleh menuntun anak-anak kami, orang-orang yang lebih muda daripada kami untuk mengenal Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita datang kepada Tuhan memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.